Waalaikumsalam. Mari Bu masuk. Silakan duduk. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ibu, ini saya dari calon pengantin perempuan. Pernikahan saya tuh masih sekitar sebulanan lebih. Dan saya tuh kayak pengen konsultasi gitu loh Bu. Konsultasi Bu ya. Iya. Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Lina. Saya kebetulan bekerja di Puskesmas Ponorogo sini. Ya. Sebelumnya Bu, saya melakukan konseling. Saya mau ambil datanya Ibu dulu ya. Iya. Baik, namanya Ibu siapa ya? Nina. Nina. Iya. Suaminya? Sarwan. Suaminya kenapa enggak dibawa Bu? Suaminya lagi belum datang ke sini, soalnya jauh di Jawa. Dia kerja apa di sana Bu? Kalau boleh tahu. Lagi menyelesaikan kuliah. Jadi rencananya bulan depan ini mau menikah nih. Allah. Konsultasi dulu ceritanya. Tapi bagusnya Bu bawa suami supaya suaminya tahu tentang konsultasinya. Umurnya berapa Bu? 22 tahun. Suaminya? 25 tahun. Bu, di sini sebelum saya melakukan tindakan Bu, kan ada tindakan juga. Pasti sudah ditimbang berat badannya ya Bu ya. Ini akan melakukan konseling di mana konseling itu ada kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin ya. Di mana kesehatan reproduksi dan seksual itu bagi calon pengantin ada yang dinamakan kesehatan, di mana kesehatan reproduksi adalah keadaan yang menunjukkan keadaan fisik, mental, dan sosial seorang ya. Di mana yang dikatakan itu fisik yang tadi maksudnya ditimbang, diukur berat badannya ya Bu ya. Tujuannya itu untuk mengetahui berat dan tinggi ideal pada seorang calon pengantin. Juga saya akan menjelaskan tentang persiapan pranikah. Apa-apa saja yang harus kita persiapkan dalam pranikah? Yang pertama itu pemeriksaan status kesehatan yang dimaksud tadi nih, diukur nih tinggi badannya, diukur nih berat badannya, dan tekanan darahnya ya Bu ya. Terus juga akan dilakukan pemeriksaan laboratorium, gunanya itu untuk mengetahui apakah sistem reproduksinya itu tidak bermasalah atau mungkin kayak perantauan begitu, biasa membawa penyakit menular ya. Terus di sini ada juga persiapan gizi. Persiapan gizi itu yang dimaksud Bu, kita sebagai calon pengantin harus memenuhi kebutuhan gizinya dalam sehari, makanannya, air minumnya, ya. Terus juga diberikan tablet tambah darah. Gunanya itu Bu, tablet tambah darah itu sudah tahu Bu? Untuk menambah itu ya, mungkin kurang darah gitu. Maksudnya itu tablet tambah darah Bu, diminum gunanya untuk mencegah nanti kecacatan pada bayinya, calon bayinya nanti, dan mencegah terjadinya anemia pada ibu nanti setelah melahirkan. Ya. Terus di sini ada yang dinamakan imunisasi TT. Setelah ini nanti ibu akan diimunisasi TT. Gunanya itu tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus pada bayinya nanti. Ya Bu ya. Terus di sini saya juga akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam pernikahan. Yang dimaksud ini kesetaraan gender dalam pernikahan itu Bu maksudnya di
di dalam suatu rumah tangga atau membangun suatu rumah tangga, seorang istri atau suami harus saling berkomunikasi tentang masalah atau tindakan yang akan diambil. Begitu Bu, paham? Contoh ya, kayak kita mau hamil kita harus diskusikan dulu sama suami apakah kita ingin punya anak dulu atau mau menunda kehamilan. Ya, kadang suami ingin juga tidak mau punya anak dulu. Sudah paham Bu? Setelah itu Bu, ada di sini juga tentang apa ya? Ketidaksetaraan gender dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Yang pertama itu Bu tentang yang pertama itu setelah dalam pernikahan itu yaitu ya saya lupa mana ya. Intinya itu contohnya Bu seperti kekerasan fisik. Ya, ketidaksetaraan gender itu maksudnya kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu yang dimaksud Bu apabila seorang suami memukul atau menampar istrinya itu tidak boleh dalam rumah tangga. Terus kekerasan seksual contohnya itu Bu apabila kita melakukan suatu hubungan kita harus saling berkomunikasi dulu ya Bu ya, tidak ada paksaan lah maksudnya Bu. Selanjutnya apakah Ibu ingin setelah menikah nanti mau punya anak dulu atau mau tunda kehamilannya? Tergantung suami. Ya, maksud saya kan pasti ada dari ibunya. Kalau saya sih sekarang Bu ya menyenangkan hati suami aja sih. Kalau ingin punya anak ya ayo sama gitu kan, namanya juga istri itu kan yang ngatur terus. Ya, tapi Untuk masalah kesehatan sih saya baik aja ya. Emang itu kan yang kita inginkan biar ada teman-teman juga kan di rumah gitu. baik Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan juga tanda pada kehamilan karena suatu menjalin hubungan itu kan pasti ada pasti ada proses kehamilan ya. Di sini yang dimana yang dikatakan proses kehamilan itu tanda-tandanya yaitu ibu mengalami haidnya sudah mengalami tidak dapat haid dalam sebulan itu ya, telat haid maksudnya. Terus yang disertai dengan mual dan nafsu makannya tidak ada. Apabila ibu mendapatkan masalah tersebut, ibu bisa berkonsultasi langsung ke bidan terdekat agar bisa terdeteksi secepat mungkin. Ya, baik Bu ya, paham. Di sini saya juga menjelaskan tentang apabila ibu nanti sudah melahirkan dan ingin menunda kehamilannya. Di sini ada metode kontrasepsi yang baik digunakan pada ibu. Yang pertama itu ada metode modern yang dinamakan metode jangka pendek seperti pil, suntik dan kondom. Ya, terus metode modern jangka panjang. Maksudnya itu dia ada implan yang dimasukkan di lengannya ini. Yang kedua itu IUD, MOW dan MOP. Maksudnya MOW itu dia metode operasi wanita. Kalau pria dia metode operasi pria. Ya, MOP maksudnya tadi. Terus metode alamiah, dia itu kayak tumpah luar Bu. Yang kedua itu suhu tubuhnya yang dipasang. Apabila suhu tubuhnya naik itu akan meningkatkan terjadinya pembuahan nanti. Baik Bu. Sudah tahu ya tadi
yang saya jelaskan, Bu. Iya. Nah, setelah itu, Bu, di dalam rumah tangga ini kita juga harus tahu tentang apabila nanti kita sudah menjalin hubungan ya dalam rumah tangga, membangun suatu rumah tangga, ibu juga harus tahu bagaimana kita melakukan hidup sehat di kampung itu. Yaitu ada yang dinamakan GERMAS, Gerakan Hidup Sehat. Di mana dalam rumah tangga itu, Bu, kita diberitahukan kepada suami hindari merokok ke dalam ruangan, terus buanglah sampah pada tempatnya, terus harus ada pembuangan air limbahnya ya, Bu ya. Bu, bagaimana? Sudah paham yang saya jelaskan tadi, Bu? Iya, Bu, sudah paham. Baiklah. Agak panjang ya, Bu, penjelasan. Iya, makanya dari kita konsultasi, Bu, ya, supaya kita paham. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah Ibu sudah puas? Untuk saat ini puas, Bu. Baiklah, Makasih, Bu. ya, aduh, hati-hati, Bu, banyak, Bu, ya. Ya.